Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen, Mas and Mbak. Welcome to the second sessions of our writing 2. And today actually we have new materials, we have new topic to discuss. Kita sebetulnya ada topik baru untuk didiskusikan. Yang pertama adalah menulis pengalaman pribadi dan yang kedua adalah kalimat-kalimat pasif. Ya. But before that one, I would like to reflect all of the previous activity about the first sessions. Jadi ketika sesi pertama itu Anda paling tidak sudah memahami bagaimana cara untuk brainstorming your idea and then how to develop your idea. But unfortunately, tapi sayangnya itu there are several, I do not say some. Kalau some cenderungnya kok terlalu banyak, I will say several. Several of the students still had a gap. Ada gap antara the brainstorming map and also the written text dan juga teks yang ditulis. Actually, the brainstorming will help you to develop your idea. Jadi mudahnya kalau Anda punya 4 panah, ya paling tidak ada 4 paragraf. Sebetulnya seperti itu. And how to start each paragraph, bagaimana cara memulai setiap paragraf itu, sudah saya sampaikan di tips 01. How to start writing, how to develop clear and readable writing. Bagaimana cara memulai writingnya dan bagaimana cara mendevelop writing supaya readable. Itu. And not only just that one, it is suggestion to all of you. Kalau kita membahas atau menulis teks argument atau kita berargue, logically Anda pasti pernah membaca buku, artikel, menonton YouTube, menonton berita apapun, so that you can argue or you can express your opinion. Kalau Mas Mbak pernah membaca buku, artikel, dan melihat apapun itu dan menjadi argumen, you should quote it. Anda harus mengkutipnya. Jadi contoh misalkan kemarin Mas dan Mbak banyak yang punya idea about online media for working. Itu pasti Anda melihat dari sekitar Anda melihat dari buku, Anda melihat dari artikel. So, although it is your own opinion, meskipun itu pendapat Anda, tapi sebetulnya hanya sedikit pendapat Anda. Jadi yang Anda utarakan itu paling tidak hanya ada 20% pendapat Anda, lainnya itu background knowledge. Ya. Nah, makanya Anda punya kewajiban untuk meng-quote, men-cite background knowledge tersebut. Jadi kalau untuk argumen, kalau untuk opinion, you have to do that one. Ya. Tujuannya apa? Pertama, to lose your subjectivity, so you will be objective. Dan yang kedua, it is about kekayaan intelektual ya. Jadi Anda bertanggung jawab ya atas ide apa yang sudah Anda ambil dari orang lain. Paling tidak harus mengkutipnya dengan betul seperti itu. And for the quotation guideline I had provided ya. Jadi guideline yang paling enak kalau saya rasa memang APA 7 karena itu yang paling mudah. Okay, that is for the reflections of the previous activity. And then the next one is about your next agenda. It's about writing experience. Jadi begini Mas Mbak, terkadang kita salah persepsi kalau kita menulis writing experience, kita pakainya pas saja. Kalau pas berarti genre-nya hanya ada naratif atau recount. It is not always like that one. Tidak selamanya seperti itu. I can prove it. Ketika Mas Mbak menulis argumen yang kemarin, some of you told the experience of yourself. Anda menceritakan pengalaman Anda sendiri. It means you also a bit telling your past activity. Jadi kategorinya itu pasti recount text ya. Thus, if it is in writing, sesuatu seperti recount text, narrative text, kemudian report dan yang lain, kita tidak bisa selalu harus pakem. Kalau recount saja tidak bisa seperti itu. Hari ini kita adanya multi genre, artinya per bagian teks itu bisa punya tujuan yang berbeda-beda. Contoh kemarin Mas Mbak menunjukkan atau mendeskripsikan dirinya Mas Mbak ketika berargumen, itu jatuhnya pasti deskripsi. Ketika Mas Mbak menceritakan bagaimana Anda bisa sukses dengan
teknologi online, itu berarti Anda men-narrate yourself ya. Jadi nanti ketika Anda menulis untuk sesi 2 ini, saya harap tidak terlalu kaku, recount saja terus, tidak seperti itu. Anda bisa lihat kebutuhan Anda mau mendescribe atau yang lain ya. And then if it is about scientific matter, kalau itu about scientific matter ya, argumentasi, pendapat, itu harus ada quotations. But if it is about you, misal ini tentang diri Anda sendiri, ya it's okay, tanpa quotations it will be fine in my opinion. Misalkan Mas dan Mbak mau menceritakan diri dan Mas dan Mbak yang ganteng, ya tidak usah mengutip, ya kan? Jadi cukup Anda terangkan saja. Itu kalau telling about yourself. Jadi seperti itu. Kalau berargumentasi, berdiskusi, tulisan yang ilmiah, memang Mbak dan Mas harus bertanggung jawab mengutip. Okay. And then the next one is about passive voice. Nah, banyak dari kita yang sering keliru kalau kalimat pasif itu kalimat yang hanya dibalik saja. Saya makan nasi dimakan saya. Some of us will think that one, but actually it is not. If it is about passive voice, yang dipasifkan tuh apa? Yang dipasifkan tuh kata kerjanya dulu, Mas Mbak. Jadi, if you learn passive voice, you need to start with the passive word. Jangan sampai Anda punya konsep keliru kalau pasif itu kalimatnya dibalik. Kalau kalimatnya dibalik mengerikan. Saya kasih contoh. Children in the dark make mistake. Nah, kalau itu dibalik gimana? Mistake in the dark makes children. Itu malah bahaya, ya. Jadi bukan kalimatnya dibalik, tapi kata kerjanya yang dipasifkan. Oke, thank you so much. Silakan Anda bisa mengikuti kegiatannya dengan baik, ya. Hopefully we can have nice discussions, nice writing activity. If you have any questions, you may use the chat facility in Moodle to reach me. Insyaallah I will reply it soon. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.